Jika Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya, maka sang putri Ifatimah Daeng Takontu digelari oleh seorang penyair Belanda sebagai Garuda betina dari timur. Menurut salah seorang budayawan Goa, Jufri Tendribali, julukan yang diberikan itu bukan karena Fatimah berasal dari putri bangsawan, tetapi karena sifat kesatriannya yang menonjol. Ia menginginkan penjajahan dimusnahkan. Bahkan tidak segan-segan, Fatimah membantu ayahnya Sultan Hasanuddin pada setiap peperangan. Fatimah lahir dari pernikahan Raja Goa ke-16, Imal Lumbasing Daeng Mattawang, Sultan Hasanuddin, dengan gadis bangsawan dari San Robone, Daeng Takele. Putri mereka yang lahir pada tanggal 10 September 1659 diberi nama Ifatimah Daeng Takontu Kareng Jampagaya. Ifatimah sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan setiap Sultan Hasanuddin memberikan latihan pada prajuritnya, Fatimah selalu ikut. Sehingga tidak heran kalau Fatimah mewarisi jiwa patriotik ayahnya yang juga menguasai ilmu bela diri. Fatimah diberi kepercayaan oleh ayahnya yang juga Raja Goa untuk memimpin pasukan Serikandi. Namanya pasukan Balira. Pasukan Balira ini bersenjatakan balira, yakni salah satu alat yang dipakai oleh orang-orang tua dulu untuk bertenun. Panjangnya sekitar 1,5 meter, mirip pedang, tapi tidak tajam. Namun keistimewaan balira ini adalah mampu menembus ilmu kebal dari musuh. Konon, menurut kepercayaan dari masyarakat Goa, senjata balira ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Senjata ini tidak melukai. Hanya saja bila mana seseorang terkena pukulan balira, mereka tidak mendapat keselamatan dan akan terus menderita sakit seumur hidup. Itulah sebabnya musuh yang tahu tentang senjata balira ini lebih takut berhadapan dengan pasukan bersenjata balira dibanding dengan senjata tajam atau senjata api. Setiap menghadapi pertempuran, pasukan balira ini juga selalu diikutkan. Mereka selalu dikawal oleh pasukan Tubarani yang didominasi kaum laki-laki. Pasukan balira ini tak hanya bersenjatakan balira, namun juga dilengkapi dengan senjata tajam atau senjata api bila ada. Di pinggangnya terselip sebilah keris pusaka atau badik yang dapat digunakan pada pertempuran jarak dekat. Ditandatanganinya perjanjian Bungaya, hancurnya benteng Sombaoku beserta istananya dan benteng-benteng lainnya ternyata tidak diterima baik oleh beberapa bangsawan kerajaan Goa dan sekutunya seperti kerajaan Wajo, Mandar, dan Luwu. Beberapa bangsawan Goa yang tak menerima kekalahan ini diantaranya Kareng Galesong, Kareng Bonto Maranu, Kareng Karunrung, dan Ifatimah Daeng Takontu. Mereka bertekad ke tanah Jawa untuk melanjutkan perjuangan Raja Banten, Sultan Agung Tirtayasa, dan Raja Mataram, Raden Trunojoyo. Antara Goa dan Banten sudah lama terjadi hubungan erat, sehingga kedatangan kontingen dari Makassar mendapat sambutan hangat dari Sultan Banten. Pasukan dari Makassar ini kemudian bergabung dengan pasukan Banten. Fatimah memiliki tanggung jawab yang sangat besar di Banten. Karena ia adalah pimpinan pasukan Balira, ia ingin melampiaskan balas dendamnya terhadap Belanda. Makanya kedatangannya ke negeri Banten hanya dua pilihan, yakni merdeka atau mati. Kiprah Fatimah bersama pasukan Balira tidak hanya di Banten. Ia juga ikut membantu kerajaan Mataram bersama kakaknya Kareng Galesong sesuai pesan dari ayah mereka, Raja Goa Sultan Hasanuddin, agar selalu menjaga adiknya, sehingga di mana Kareng Galesong melakukan serangan, di sana pula Fatimah dan pasukan Baliranya. Baik pasukan Tubarani pimpinan Kareng Galesong maupun pasukan Balira pimpinan Fatimah, semuanya sudah dilengkapi dengan persenjataan dan ilmu bela diri. Mereka tidak hanya jago berkelahi di darat, juga di laut punya keberanian yang sama. Di Mataram terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda yang didukung oleh pasukan Sultan Amangkurat II dan pasukan Arung Palaka dari Bone melawan pasukan gabungan Trunojoyo, Kareng Galesong, dan Bonto Maranu. Karena terdesak, akhirnya pasukan Goa mundur. Kareng Galesong jatuh sakit dan wafat pada 22 November 1679 dan dimakamkan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Fatimah mencari tempat perlindungan yang aman, selanjutnya melanjutkan
melanjutkan perjalanan ke Banten. Fatimah lalu menikah dengan anak Sultan Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Orang Goa mengenal Maulana Hasanuddin dengan julukan Karaeng Ilau atau raja yang ada di negeri barat Banten. Fatimah dan suaminya Maulana juga ikut bergerilya di hutan-hutan. Di lokasi persembunyian, Belanda melakukan serangan mendadak hingga pasukan Fatimah kocar-kacir dan menyebabkan suami istri Fatimah dan Maulana terpisah. Fatimah akhirnya mundur bersama Daeng Kalibe Karaeng Malu Kesi, salah satu pasukan elit pimpinan Karaeng Galesong, hingga ke kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat. Kerajaan ini dipilih karena di sana sudah ada bangsawan Luwu Opu Daeng Manambun yang menjadi raja. Di Mempawah, Fatimah dan rombongannya diperlakukan dengan baik dan bijak. Bahkan Opu Daeng Manambun mengangkat Fatimah sebagai anaknya. Setelah lama bermukim di Mempawah dan tidak ada kabar dari suaminya, akhirnya Fatimah memutuskan untuk bercerai. Kemudian ia menikah dengan Daeng Kalibe dan membuahkan seorang putri bernama Daeng Tipa. Fatimah pantang kembali ke negerinya karena di sana masih ada Belanda yang bercokol di kerajaan. Fatimah kemudian mendirikan perguruan bela diri yang diberi nama Perguruan Fatimah Daeng Takontu. Melalui perguruan ini, Fatimah menurunkan ilmu bela diri pada masyarakat Mempawah karena ingin melihat semangat juang rakyat dan berharap kerajaan Mempawah menjadi tangguh dan mampu dalam menghadapi kemungkinan adanya serangan dari Belanda. Selain itu, Fatimah juga mengajarkan syiar Islam di negeri itu. Dari dakwah yang disampaikan kepada rakyat Mempawah, akhirnya raja membuat satu jabatan khusus mengurusi masalah dakwah Islam. Dari dakwah yang disampaikan kepada rakyat Mempawah, akhirnya raja membuat satu jabatan khusus untuk mengurusi masalah dakwah Islam dengan nama mufti, mirip dengan menteri agama di kerajaan lain. Keturunan Fatimah berkembang terus di negeri ini dan menikah dengan masyarakat setempat. Hingga sampai sekarang, banyak pembesar dari negeri ini mengakui jika nenek moyangnya berasal dari Goa. Fatimah wafat dan dimakamkan di Pulau Temaju, salah satu pulau di Mempawah, Kalimantan Barat. Pulau ini sering dijadikan tempat rekreasi raja pada zaman dulu dan juga tempat persembunyian bagi pelarian. Pulau ini sangat indah, di sekelilingnya ditumbuhi pohon nyiur dan pohon lainnya. Kuburan suaminya juga diperkirakan ada di negeri ini. Hingga kini, perguruan silat maupun kuburan Fatimah masih tetap lestari.